Bocah Bekasi ontong pada songong, sopan santun itu sangatlah penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Haji Insinyur Imron Jubaidi. Nah, beliau adalah putra Bekasi asli. Ayah beliau adalah pahlawan Bekasi, Kiai Haji Masturoh, yang namanya diabadikan di Jalan Pramuka Alun-Alun, Kota Bekasi. Dan hari ini adalah hari Imlek, hari perayaan besar etnik Tionghoa atau yang kita bilang etnik Cina. Dan seperti kita pahami bahwa orang-orang Cina ini selalu menjadi isu kebangsaan. Banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang mengiringinya. Seperti misalnya kisah tahun 1740 di Batavia ketika terjadi pembantaian orang-orang Cina di Batavia oleh Belanda. Kemudian banyak kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Dan begitu pentingnya peran-peran peranakan Cina ini di Indonesia. Yang terakhir juga kita mendengar adanya pagar laut, itu juga tidak terlepas dari oknum etnik-etnik Tionghoa. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah di Bekasi kok adem-adem aja gitu. Yang saya tahu bahwa ketika saya kecil dulu dan sebelumnya juga hubungan antara pribumi dan orang-orang Cina sangat baik. Nah, ini kita ingin menggali dari Bang Haji Imron sampai sejauh mana pengetahuan beliau tentang hubungan antara pribumi dengan teman-teman Tionghoa atau etnik Cina di Bekasi yang ternyata baik-baik saja. Mereka satu sekolah, kemudian mereka bergaul, kemudian mereka juga saling bersahabat hingga hari ini. Nah, kita sekarang berada di channel Pojok Bekasi, channel yang menginspirasi tentang sejarah, kebudayaan, kultur, tokoh-tokohnya. Nah, kita sekarang ingin bertanya kepada Bang Haji Imron. Bang Haji, Ya, bagaimana menurut Bang Haji tentang hubungan antara etnik Cina dan pribumi di Bekasi ini? Menurut pengamatan Bang Haji Imron. baik. Terima kasih. Pertama-tama karena hari ini hari raya Imlek, saya ingin menyampaikan gongsi pacai kepada teman-teman sahabat saya di Bekasi khususnya yang keturunan Cina. Ya, moga-moga Imlek tahun ini yang tandai dengan hujan, yang katanya itu kepercayaan Cina. Kalau Imlek hujan itu ke depan akan bagus rezekinya. Yang kedua mengenai pertanyaan Bang Komar, ya, saya pengalaman pribadi saya, ayah saya, kakek saya itu bersahabat dengan para Cina Bekasi. Ayah saya Haji Nyama bersahabat dengan Babah Bongkim. Babah Bongkim itu bapaknya Nyonya Wat Eng. Kalau orang Bekasi lama tahu siapa Nyonya Wat Eng. Nyonya Wat Eng itu adalah ibunya Icun Nirmala, mertuanya Dr. Aang. Jadi saya bersahabat dengan Icun dan Aang, ayah saya bersahabat dengan Nyonya Wat Eng, kakek saya Haji Nyama bersahabat dengan Bongkim. Jadi persahabatan ini udah berapa turunan di Bekasi. Dan pergaulan kita dari dulu yang saya ingat, ya kita kayaknya nggak ada perbedaan. Ya, sama aja. Saya sering datang ke rumahnya Icun, Wat Eng, makan di sana dan selalu diberitahu, ini ada babinya ya, jangan dimakan. Gitu. Nah, mereka juga kadang-kadang perayaan Maulid buat karyawannya mengadakan juga Maulidan di rumahnya. Dan begitu seterusnya. Nah, selain Bapak Bongkim, Wat Eng Bekasi itu ya Cina-Cina apa ya, seperti orang tuanya Toko Semar, orang tuanya Babah Pentan, itu ya udah kayak orang Bekasi aja dan sudah membaur. Termasuk dalam hal kebudayaan, Lebaran gitu, bagi-bagi angpau itu kan budaya Cina. Itu diikuti oleh kita.
ya. Nah, memang orang Cina di Bekasi dulunya itu rata-rata itu tuan tanah, ya. Jadi kayak tadi Mbak Obong, Kim, Guancin, orang tuanya itu tanahnya luar biasa. Itu bisa dilihat sampai sekarang tanah-tanah di Babelan, Lokuyung, ya, di Cikarang, itu masih banyak punya orang-orang Cina. Nah, seperti halnya yang pribumi, Cina-Cina itu juga banyak yang sekolah pada maju. Umumnya sudah nggak ngurusin sawahnya lagi, ya. Nah, banyak sawahnya terlantar saya dengar. Ya, ini pada dijual. Gitu. Indikasi lain adalah sekitar alun-alun ini. Ini separuh alun-alun dulu punya Cina. Gitu. Ya, ini termasuk rumah saya ini, rumah orang tua saya dulunya punya Guancin. Di seberang sana, seberang jajaran Al-Balka itu juga punya Cina juga. Saya lupa nama lainnya. Tapi sekarang cucu-cucu masih ada, masih menempati di situ, masih menjaga. Kemudian di sebelah sana, di dekat Polres, itu kan Bapak Pengsan, Bapak Pengtan, ya, yang punya warung beras, punya warung kelontong, gitu. Ya memang sudah membaur sampai dari dulu, gitu. Jadi makanya di Bekasi nggak pernah ada masalah, ya. Mereka ya ikut merayakan hari-hari besar Islam juga buat lingkungan karyawannya. Kita juga dulu kalau sebelum zaman PKI ya, itu senang kalau ada acara cap gomeh keliling itu. Ya. Kita ikut. Namanya anak Melayu juga yang jadi apa ya, artis barongsai. Saya kira itulah yang saya tahu. Kira-kira apa sih yang menyebabkan di Bekasi itu kok akrab gitu ya? Ya karena mungkin pada zaman dulu kita ya sama-sama susah, basicnya sama-sama petani lah. Nah, cuma Cina sebagian ada yang punya kelebihan jadi pedagang. Pedagang pun pedagang, bukan pedagang perusahaan besar gitu lah ya, punya warung yang mensuplai kebutuhan pokok gitu loh. Jadi artinya pembauran terjadi ya? Iya. Mungkin juga salah satunya mungkin sekolah sama ya? Dulu ya nggak ada sekolah, semua juga nggak ada yang sekolah dulu. Ya, baru terakhir-terakhir malah Cina zaman ya PKI lah itu nggak dapat fasilitas, malah susah sekolah negeri. Akhirnya mereka mendirikan sekolah mereka antara lain SMP Strada. Oh iya. Nah itu dibangun ketika umat Islam, orang-orang Islam Bekasi membangun perguruan Muhammadiyah. Nah orang Cina yang berafiliasi dengan Kristen bikin sekolah Strada. Nah kalau SMA udah kembali lagi menyatu lagi, ya antara pribumi sama sekolahnya bareng. Jadi memang ini berbeda ya kultur pembauran Cina dan pribumi antara kota-kota lain dengan di Bekasi. Nah kalau Cina-Cina sekarang yang banyak datang itu kan Cina memang datangnya dari Kalimantan atau dari Bangka, Belitung yang memang tidak murni datang dari Cina dengan semangat hidup mandiri lah. Ya, mereka sudah tercampur dengan mungkin bawaan dari kampung leluhurnya juga berbeda. Misalnya, saya nggak tahu kalau Cina-Cina Bekasi itu leluhurnya dari mana. Gitu. Kalau pengetahuan saya itu mereka itu salah satunya dari pelarian peristiwa 1741. Kan itu terjadi pembantaian orang-orang Cina di Batavia, kemudian mereka melarikan diri. Salah satunya ke timur, yaitu ke Bekasi, Kerawang. Dan mungkin karena kesulitan inilah kemudian mereka menjadi berbaur dengan orang Bekasi. Ya bisa jadi. Maksud saya nggak etnis Cina yang ada di tadi yang Anda bilang di Jakarta, di negeri luhurnya itu di mana? Apa Pujian, apa mana gitu. Oh iya. Kemudian yang di Kalimantan Barat itu dari mana? Iya. Yang di Bangka dari mana? Mungkin mereka nggak satu kampung. Iya, karena kan kalau yang di Batavia itu kan dibawa oleh Belanda kan, abad ke-16. Karena Belanda menginginkan agar Batavia terbangun, ekonominya, penduduknya, sosialnya. Karena itu dibangunlah benteng kota Batavia waktu itu. Tukang bangun rumah ada, tukang cukur ada, tukang bakso ada, semua di situ. Jadi dibawa dari Cina.
Nah, Nah, kemudian mungkin Cina yang bekas ini betul seperti teori Anda. Itu ketika di Jakarta mereka Jolimi ya. dijual ini, banyak Cina-Cina yang kabur ke arah pinggir. Misalnya ke arah barat ada Cina Benteng. Ya, itu artinya dari benteng kota Batavia itu. Iya, kemudian yang ada daerah ke Citerep itu juga pasti kaburan, termasuk yang di Bekasi. Nah, mungkin yang kabur-kabur ini Cina kalangan bawah, karena dia akhirnya bisa hidup dengan cara masyarakat pinggiran. Ya. Mungkin yang Cina ya kaya lah, mungkin susah kali ya, mungkin. Jadi saya lihat kayak di Citerep ada kelenteng, Bekasi ada kelenteng, sampai ke Kerawang pun ada kelenteng, ya, yang udah lama sekali. Saya kira ya betul ya, teori Anda mengenai pelarian itu. Ya, pelarian dari benteng kota Batavia. Nah, alhamdulillah sekarang Imlek ya, kita ikut bergembira ya, memperingati. Karena sahabat-sahabat kita yang sekolah juga banyak dari etnik Tionghoa ya, dan baik-baik mereka. Saya dikirimin kue Cina, ya kan. Itulah hubungan kita dan harapan Bang Haji tentang alkulturasi ini gimana? Terhadap antara pribumi dan Cina ini kan dikaitkan dengan oknum-oknum yang kemudian menjadi penghalang hubungan antara masyarakat. Jadi gini, saya tuh sungguh pribadi tidak mengerti kenapa kita harus memusuhi Cina. Ya, karena pengalaman pribadi ya, ayah saya, kakek saya, ya Cina itu nggak ada jahatnya. Bahwa dia lebih bekerja lebih keras etnisnya dan bisa lebih maju ya wajar. Seperti saya, karena saya banyak bergaul dengan teman-teman Cina di Bandung, teman rata-rata saya, ya saya lebih bergaya, berpikir, bertindak kayak Cina. bisnis ya, Dalam hal bisnis. otaknya. Salah satu Cina itu ya berani mengambil resiko, ya, berani mencoba. Nah, siap juga gagal. Karena gagal adalah berhasil. Seperti contoh, teman Cina saya yang paling dekat ya buat saya, paling berjasa lah. Namanya Kim Jin. Nama sekarangnya Rasidin Karyana. Dialah yang mendirikan perusahaan bus Sinarjaya. Ketika SMA, dia masih kontrak di rumah Haji Jole, bekas kandang kambing. Nah, Ya, masaknya sendiri pakai kayu. Di situ saya awalnya benak saya Cina tuh ya kaya gitu, tapi ini Cina ada ya yang mau kayak kita gitu. Nah, setelah SMA saya masuk ITB, dia saya dengar jadi supir. Berapa tahun kemudian saya ketemu lagi di pool mobil dia. Saya tanya, lu usaha ini sekarang udah berapa busnya? Dia jawab ya 200 mah ada. Bayangkan, dia yang tadinya masak aja di pakai kayu, kontrak di bekas kandang kambing, bisa dalam tempo sekian tahun menjadi punya bus begitu banyak. Saya tahu karakter dia, memang pantang menyerah, otaknya dipakai terus, hitungan bisnisnya jalan terus, dan berani mencoba peluang baru. Salah satu rintisannya dia adalah berani membuka rute bus 3/4 dari Jakarta ke Kerawang. oh iya, Yang lain belum pada berani, tapi dia berani. waktu itu ya tahun 70-an. Nah, kalau kita lihat itulah moda transportasi paling tepat buat orang Bekasi yang kerja di Jakarta. Kalau bus terlalu gede kan nggak efisien, ya kan? Nah, terus berkembang. Sekarang saya dengar busnya udah 2000 bus, salah satu perusahaan bus terbesar di Indonesia. Nah, saya berinteraksi sama dia memuji saya juga mengagumi dia. Ya, dia mengagumi saya karena nggak banyak pribumi yang kayak saya. Kata dia, ya tetap hidup sederhana, low profile, Sukses tapi sederhana ya. ya katanya, mohon maaf nih, kata orang kan. Ya saya juga kagumi dia, wah dari supir jadi saudagar bus. Nah, kan kalau kita balikin lagi, lah Nabi aja mengajarkan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi zaman Nabi aja Cina udah dinilai hebat.
Jadi kan ada begini Bang Haji, saya baca di sebuah artikel penulis dari Bandung yang mengatakan bahwa oknum-oknum seperti misalnya konglomerat itu yang kemudian bermasalah itu akan memicu hubungan antara pribumi dan orang-orang Cina. Kalau menurut Bang Haji gimana? Sebetulnya tidak kan, seharusnya harus bisa dipisahkan. Iya, gini, Cina juga ada beberapa macam ya. Saya punya teman Cina. Ketika saya punya kesulitan keuangan, ya, utang saya di bank jatuh tempo, ya, harus dilunasi kalau enggak semua aset disita. Teman saya Cina itu bertanya, berapa Pak utangnya? Saya bilang 3 miliar. Ya udah Pak, mana nomor rekeningnya? Ditalangin sama dia, ya, tanpa secari kertas pun. Itu kan Cina baik yang mau menolong. Artinya harus dipisahkan ya. Iya, sama dengan pribumi juga kan banyak. Iya, banyak juga yang jelek. Iya gitu. Jadi kita proporsional ya, jangan sampai kita terprovokasi oleh hal-hal yang buruk ya. Ya. Bahwa kita menjagalah bahwa hubungan kita ini harus tetap baik. Sama halnya ketika kita dulu di SMP, SMA, kita baik ya. Nah, saya juga tidak sependapat pengusaha Cina itu dimusuhi. Kenapa? Perusahaan-perusahaan Indonesia kan punya Cina semua, ya, hampir lah. Itu kan pada dasarnya buat sisi kita menciptakan lapangan kerja. Karena orang kita nggak mampu jadi pengusaha. Iya, iya. Ya. Nah, berapa banyak nilai tambah yang dia ciptakan untuk orang-orang ini? Iya. Ya, kalau kita musuhin dia, perusahaannya kan nggak ada yang ngurus, bangkrut. Ya kehilangan kerja ya orang kita juga. Iya. Jadi harus dilihat secara positif ya. Ya positif. Jangan terlalu a priori prasangka. Ya mudah-mudahan sahabat, itulah obrolan kita yang sederhana di sore hari ini di hujan Imlek. Kita bicara Dan saya ingin nambahkan Bang Komar. Iya, iya. Di dunia bisnis saya sekarang, Ibu Kakak, kami semua kerjasamanya sama Cina. Iya. Dan barang Cina bagus, tidak kalah dengan barang Jepang. Ya. Dan mereka lebih akomodatif terhadap kebutuhan kita. Ya. Ini di negerinya sana loh. Iya, iya. Ya. Jadi ya Cina itu menurut saya itu ya baik. Iya, dulu kan Belanda juga mendatangkan Cina karena untuk menghidupkan ekonomi Nusantara ketika itu kan. Ya. Dan ternyata memang terbukti hidup gitu. Jadi pernah ada Cina anak buah saya, dia Cina Medan, ya. Saya tanya kapan datang ke Medan, kakeknya, dia sebut tahun 1800 sekian. Nah, antara lain dialah yang membawa teknologi orang Cina itu, bikin sabun, bikin ini, bikin tahu, bikin tempe, itu kan ilmu yang dibawa. Iya. Ya, orang Indonesia mana orang pribumi lah, mana yang tahu bikin sabun, bikin kecap, nggak tahu. Nah, mereka itulah yang membawa pengetahuan itu ke sini, sehingga tempe bisa jadi tahu, bisa jadi kecap, bisa jadi apa lagi, macam-macam. Ya. Jadi intinya kita jangan terprovokasi lah Ya. oleh hal-hal orang-orang yang mempertajam antara pribumi dan Cina, karena sebetulnya pada hakikatnya kita baik ya. Ya, kita baik, dia baik. Kita baik dan dia baik. Dan kalau ada oknum ya itu oknum. Dan Dipisahkan. orang Indonesia pun ya bisa melebihi Cina. Ya, dengan segala hormat. Saya terhadap beberapa teman Cina mungkin lebih baik. Gitu loh. Enggak semua Cina itu pasti lebih baik dari kita, enggak. Ya. Tapi ya kembali semangat Cinanya yang kita pakai. Ya, bukan cemburu sama Cinanya. Oke, Bang Haji. Terima kasih Bang Komar, sekali lagi selamat merayakan apa? Imlek, Wong Si Pacai. Mudah-mudahan betul-betul apa ya, pendapat bahwa kalau Imlek hujan itu membawa keberkahan. Insya Allah kedepannya menjadi kenyataan. Amin. Ya, makasih. Kita rukun-rukun selalu, terutama di Bekasi. Baik. Jadi orang-orang Cina jangan dimusuhi, dijadikan sahabat bermain, sahabat berusaha ya. Iya. Oke, pemirsa, kita cukupkan sampai sekian. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.